Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yovita Raflesia Sudian dari program D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi terkait pemotongan PPh pasal 26. Pengertian dan dasar hukum PPh pasal 26. Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri atau WPLN, selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Dasar hukum utama yang mengatur pemotongan PPh pasal 26 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan beserta perubahannya. Yang paling signifikan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang PPh dan amandemen melalui undang-undang terbaru, misalnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Pengaturan lebih lanjut mengenai implementasi teknis PPh pasal 26 diatur dalam peraturan pelaksanaan seperti yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK mengatur detail teknis tarif dan pengecualian, misalnya PMK terkait laba BUT yang ditanam kembali. Kemudian yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur prosedur administratif khususnya terkait implementasi P3B dan penggunaan formulir DJT. Kedudukan dalam sistem perpajakan Indonesia. PPh pasal 26 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem perpajakan, berlandaskan pada prinsip asas sumber atau third principle. Yang pertama, pajak atas penghasilan WPLN. Pasal ini merupakan wujud kedaulatan pajak Indonesia untuk memajaki penghasilan yang bersumber dari Indonesia, namun diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN selain melalui bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian yang kedua, pajak bersifat final atau PPh pasal 26 umumnya bersifat final bagi WPLN. Ini berarti pemotongan tersebut dianggap melunasi seluruh kewajiban PPh atas penghasilan tersebut, dan WPLN tidak perlu lagi menyampaikan SPT tahunan di Indonesia untuk penghasilan tersebut. Yang ketiga, mekanisme withholding tax. PPh pasal 26 diterapkan melalui mekanisme pemotongan di sumber atau withholding tax, di mana pihak yang membayarkan penghasilan di Indonesia atau WPDN atau BUT dan BUT diwajibkan memotong, menyetor, dan melaporkannya ke kas negara. Adapun objek dan tarif normal PPh pasal 26, yang pertama, objek PPh pasal 26 ada hadiah dan penghargaan, bunga, dividen, royalti, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kemudian penghasilan dari pengalihan hak atas harta, penghasilan dari jasa atau pekerjaan bebas, premi swab dan lindung nilai lainnya. Keuntungan karena pembebasan utang, kemudian pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Tarif PPh pasal 26 umumnya adalah 20% dari penghasilan bruto, namun tarif ini dapat berbeda tergantung pada jenis penghasilan dan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B yang telah disepakati antara Indonesia dengan negara domisili wajib pajak luar negeri. Perhitungan PPh pasal 26. Perhitungan PPh pasal 26 berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilannya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, hadiah dan penghargaan. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto hadiah dan penghargaan, bunga, dividen, royalti, dan imbalan lainnya. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Kemudian yang ketiga, biaya sewa dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari jumlah bruto. Penghasilan dari pengalihan hak atas harta, PPh pasal 26 dihitung final sebesar 20% dari keuntungan neto. Penghasilan dari pekerjaan bebas, PPh pasal 26 dihitung neto dengan tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26. Pihak pemotong atau WPDN atau BUT wajib melaksanakan administrasi PPh pasal 26 secara tertib. Pemotongan saat terutang. Pemotong PPh pasal 26 terutang pada saat yang ditentukan oleh peraturan perpajakan, yaitu pada akhir bulan terjadinya salah satu dari peristiwa berikut. Mana yang terjadi lebih dahulu? Yang pertama,
saat pembayaran atau disediakannya penghasilan untuk dibayarkan. Yang kedua, saat jatuh tempo pembayaran sesuai kontrak atau perjanjian. Yang ketiga, saat dibebankan sebagai biaya oleh pemotong atau prinsip akrual jika terdapat ketentuan khusus. Kemudian yang kedua, penyetoran. PPh pasal 26 yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutangnya atau dilakukannya pemotongan. Yang ketiga, pelaporan. Pemotong wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 26 melalui surat pemberitahuan atau SPT masa PPh pasal 23 atau 26 menggunakan aplikasi e-Bupon. Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bukti pemotongan wajib dibuat dan diserahkan kepada WPLN. Sanksi. Terdapat sanksi bagi pemotong PPh pasal 26 yang tidak melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPh pasal 26 dan implementasi perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Yang pertama, persyaratan penerapan tarif P3B. Untuk dapat memanfaatkan tarif yang lebih rendah atau pembebasan pajak berdasarkan P3B, WPLN dan pemotong wajib memenuhi persyaratan administratif sesuai Peraturan 25 PJ 2018 atau peraturan penggantinya. Surat keterangan domisili atau SKD atau formulir DJT. WPLN wajib menyerahkan SKD yang telah dilegalisasi oleh otoritas pajak negara mitra. Formulir yang digunakan adalah formulir DJT yang diisi secara lengkap dan benar. Kemudian yang kedua, formulir DJT memiliki masa berlaku tertentu, umumnya 12 bulan, dan harus tersedia pada saat terutangnya penghasilan. Kemudian yang ketiga, terdapat pernyataan dalam formulir DJT bahwa transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan anti penghindaran pajak. Kemudian, isu krusial penentuan beneficial owner atau BO. Isu penentuan beneficial owner atau penerima manfaat sesungguhnya adalah kunci untuk mencegah treaty shopping atau pemanfaatan P3B secara curang dan merupakan tantangan terbesar dalam praktik. Yang pertama, tujuan. P3B ditujukan untuk WPLN yang benar-benar merupakan penerima manfaat. Jika WPLN hanya perusahaan cangkang yang didirikan untuk tujuan mendapatkan tarif P3B yang rendah, maka hak penerapan tarif P3B dapat ditolak oleh DJP. Yang kedua, kriteria. Kriteria BO mencakup substansi, bukan hanya formalitas legal. Kriteria ini melibatkan apakah WPLN memiliki kendali penuh atas penghasilan, apakah WPLN memiliki karyawan dan operasi yang memadai, dan apakah penghasilan tersebut secara substansi mengalir ke negara domisili. Yang ketiga, dampak. Apabila WPLN terbukti bukan BO, PPh pasal 26 tetap dipotong dengan tarif normal, yaitu 20%, tidak mendapat fasilitas P3B atau bahkan tarif P3B yang berlaku untuk beneficial owner yang sebenarnya jika dapat diidentifikasi. Perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Tarif PPh pasal 26 pada dasarnya memiliki tarif yang sama, yaitu 20% dari dasar pengenaan pajak. Namun terdapat perbedaan pada dasar pengenaan pajaknya, yaitu 20% dari penghasilan bruto, 20% dari perkiraan penghasilan neto, atau 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi PPh terutang. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan PPh pasal 26. Sekian dari saya, terima kasih.